Shalom, perkenalkan nama saya Melanie Theodora Pah, NIM 19410305, Prodi Manajemen dari kelas B, semester 6, akan menjelaskan regresi linear berganda. Tugas ini untuk melengkapi tugas ekonometrika dari Ibu Arista Tamono. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda. Di sini ada soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor mahasiswa. Sebanyak 5 mahasiswa diambil secara acak dan tingkat signifikannya adalah 5%. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada IPK atau X1, umur atau X2, skor atau Y. Kemudian kita akan masuk pada penyelesaian. Di sini kita harus membedakan mana variabel X dan mana variabel Y. Karena di sini kita harus membedakan mana variabel X dan mana variabel Y, maka variabel X1 adalah IPK, variabel X2 adalah umur, dan variabel Y adalah skor. Di sini adalah hipotesis uji signifikan dari 3 variabel itu. Untuk membersihkan waktu saya. Sementara HO tidak ada hubungan, H1 ada hubungan. Oke, kita akan lanjut ke tabel. Oke, kemudian kita lanjut pada tabel. Tabel ini untuk memudahkan kita menentukan nilai koefisien nilai regresi B0, B1, dan B2. Kemudian selanjutnya kita akan mencari dulu nilai dari sigma X1 sampai dengan sigma X1 kali X2. Kita mencari dulu nilai dari sigma X1 sampai dengan sigma X1 kali 2. Yang pastinya untuk mengetahui sigma X1 harus melihat tabel dahulu. X1 kuadrat, artinya kita harus melihat jumlah dari sigma X1 dikuadratkan, yaitu 40,18. Kemudian X1 kuadrat yaitu didapat 0,98. Sama caranya sampai dengan X1 sama caranya dengan sigma X1 kali X2 yaitu 1,9. Oke, next. Setelah itu kita bisa menentukan nilai B1, B2, dan B0. Jadi kita mencari dulu B1 dan B2 dulu, baru kita bisa menentukan nilai B0-nya. Kenapa kita harus menentukan nilai B1 dan B2 dulu baru B0? Karena di dalam rumus B0 ada gabungan antara rumus B1 dan B2 dulu, baru bisa mendapatkan hasil dari B0. Nah, B1 di sini adalah 87,6. Artinya apa? Artinya adalah bahwa X1 itu adalah IPK karena nilainya positif. Artinya hubungannya searah. Artinya searah itu berarti kalau ada IPK-nya naik per satu satuan, maka skor TOEFL-nya juga naik sebesar 87,6. Kalau IPK itu turun per satu satuan, maka skor TOEFL-nya juga turun sebesar 87,6. B2 juga sama. X2 tadinya umur kalau B2 14,6. Artinya kalau umurnya naik per satu satuan, maka skor TOEFL-nya naik sebesar 14,6 juga.
Kalau umurnya turun per satu satuan, maka skor TOEFL-nya juga turun sebesar 14,6. Karena nilai positif, jadi hubungannya searah. Karena nilai yang ini dan ini positif, jadi hubungannya searah. Searah. Kalau X-nya naik, Y-nya juga naik. Kalau X-nya turun, berarti Y-nya juga turun. Nah, sekarang B0 atau nilai konstanta di sini yaitu negatif 46,4. Artinya kalau nilainya sama dengan 0, itu nilai Y-nya adalah min 46,4. Kemudian kalau nilai B0, B1, B2 sudah, maka kita bisa kita bisa membuat model regresi bergandanya. Karena nilai B0, B1, dan B2 sudah, maka kita bisa membuat model regresi berganda. Model regresi berganda yaitu Y. Ini adalah rumusnya. Masukkan satu persatu, yaitu Y sama B0 tambah B1 ikan X1 tambah B2 X2 tambah E, yaitu sama dengan B0 di sini adalah 46,4 ditambah dengan B1 yaitu 87,6 ditambah dengan B2 yaitu 14,6 ditambah E. Kemudian tadinya kita sudah menginterpretasikan menentukan nilai koefisien determinasi berganda. Kemudian kita akan menentukan nilai koefisien determinasi bergandanya. Nah, ini adalah nilai koefisien determinasi berganda nilai R kuadrat. Hasilnya adalah 0,98. Nah, 0,98 itu kalau kita presentasikan kalau kita persenkan itu akan menjadi 98%. Artinya bahwa variabel X dan variabel X1 dan variabel X2 mempunyai pengaruh sebesar 98% terhadap variabel Y. Nah, kalau R2 sudah diketahui, maka kita juga bisa menentukan nilai koefisien korelasi berganda, tinggal diakarkan saja. Seperti R sama dengan 0,98. Akar dari 0,98 sama dengan 0,99. Akar kuadrat dari 0,98 yaitu 0,99. Kemudian kita uji signifikasikan, yaitu F hitung. Ini kita uji signifikan. Signifikan atau uji signifikasi itu F hitung. Untuk saya mempersingkat waktu, saya ini kita uji signifikan. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan R2-nya, R kuadratnya, kita masukkan nilai K-nya, jadi didapat nilai F. Hitungnya 44,45. Kemudian kita bandingkan dengan F tabel. Ini adalah kita bandingkan F hitung dan F tabel. Kita bandingkan F hitung dan F tabel. Karena ini adalah hasil dari F tabel. Dan ini adalah hasil dari F hitung. F hitung adalah 44,45, sedangkan F tabel adalah 19,16. Maka F hitung
lebih besar dari F tabel. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusan uji hipotesisnya adalah H0 menolak atau H0 ditolak. Artinya ada hubungan signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Saya atas nama Melanie Theodora Pah, NIM 19410305, Prodi Manajemen dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Shalom.